Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat kartu piutang. Sebelum membuat kartu piutang, orang mesti tahu dulu ini perusahaan ini punya customer yang dia aja berjual akan secara kredit ada atau enggak, atau ini perusahaan ini cuma berjual semua DP penjualan secara tunai atau secara cash, langsung terima doi. Kalau dia pe customer semua tunai, berarti dia tidak akan membuat ini daftar customer dan piutang. Tapi kalau perusahaan itu mempunyai pelanggan-pelanggan yang dia coba jual akang secara kredit, berarti setiap bulan dia harus membuat seperti ini. Nah, ini ada nama customer karena DP judul dari tabel ini adalah daftar customer atau daftar pelanggan dan piutang UD Buana. Berarti UD Buana jaba jual kredit Pak ini 1, 2, 3, 4. Terbukti ini di daftar customer ini ada nomor faktur, ada tanggal faktur, penjualannya berapa, pajaknya berapa, sehingga saldo piutangnya berapa. Nah, contoh ini JBLX yang pertama berarti UD Buana memiliki tagihan Pak JBLX untuk faktur nomor ini 11/12. Dia ada berjual Pak JBLX secara kredit di tanggal 22 November, sehingga total tagihan Pak JBLX adalah 34.100. Penjualannya 31 tambah akang dengan PPN 10%. Berarti 10% dari 31 juta adalah 3.100.000. Berikut Digital LX. Berikut pelanggannya Maju LX. Dan terakhir Panen LX. Sehingga di tanggal 30 November 2021 total tagihan atau piutang kepada 4 toko ini adalah Rp85.800.000. Terdiri dari ada berjual pada orang 4 ini 78 juta, tambah akang dengan pajak yang ini pelanggan mesti mau bayar 10% dari penjualan, sehingga total piutangnya adalah 78 juta tambah 7.885 juta. Berikut, torang mau backing kartu piutang. Kartu piutang UD Buana kepada Digital LX. Nah, ini ada transaksi-transaksi yang ada penjualan atau pelunasan dan lain-lain antara UD Buana dan Digital LX dengan salah satu pelanggannya. Nah, contoh di sini tanggal 2 UD Buana ada berterima kata pelunasan dari Digital LX untuk faktur 29 November. Jadi di tanggal 2 Desember UD Buana ada menerima pembayaran dari Digital LX sebesar 28.600. Ini. Jadi yang tagihan 28.600 waktu itu ada beli di tanggal 29 November. Ini Digital LX semua bayar kata di tanggal 2 Desember. Bagaimana membuat kartu piutangnya? Ya, ini format kartu piutang. Jadi di paling atas adalah siapa yang membuat kartu piutang ini. Nah, dalam hal ini UD Buana. Karena UD Buana yang
menjual secara kredit sehingga dia yang membuat kartu piutang ini. Kartu piutang harus ada nama pelanggannya, alamatnya di mana, boleh tambah misalnya di Manado, di Malalayang, misalnya Malalayang 2 nomor 35 misalnya. Nah, ini termin. Apa tuh termin? Ini adalah jangka waktu pembayaran. Jadi diberikan waktu 30 hari. 30 hari sejak misalnya ini digital Elex mau beli Pak Ude Buana atau Ude Buana mau jual secara kredit pada digital Elex, boleh diberikan kesempatan membayar atau melunasi 30 hari sejak dia menerima barang atau sejak tanggal faktur. Ya, untuk tanggal 2 ini dengan transaksi ini Ude Buana menerima pembayaran dari digital Elex, kita akan mengisi kartu piutang seperti ini. Ya. Jadi kartu piutang, backing dulu DP identitas, baru ada tanggal, ada keterangannya, mutasi debit dan kredit, dan saldo piutang. Piutang kita tahu bersama dia akan bertambah kalau ada angka di sisi debit. Dan dia akan berkurang kalau ada angka di sisi kredit. Nah, piutang juga ini dia akan bertambah kalau ada menjual secara kredit. Biasanya dia akan berkurang kalau pelanggan melunasi. Untuk membuat kartu piutang yang pertama, karena ini digital Elex per tanggal 30 November atau sampai akhir November, ada yang harus dilunasi kepada Ude Buana atau Ude Buana memiliki tagihan kepada digital Elex per 30 November, masih ada yang belum dia kasih lunas, maka orang akan tulis di sini di tanggal 1 Desember ada saldo awal piutang Ude Buana kepada digital Elex sebesar 28.600. Jadi tulis dulu DP saldo awal karena ada ini di 30 November. Jadi tanggal 1 Desember orang mau tulis bahwa Ude Buana ada Ude Buana ada tagihan. Sampai tanggal 1 Desember masih ada tuh digital Elex belum bayar sebesar 28.600. Di tanggal 2 Desember nih Ude Buana menerima pelunasan sebesar 28.600. Jadi karena ada pelunasan, maka kita akan mengisi angka pelunasannya di sisi kredit. Kan piutang berkurang di sisi kredit. Sehingga sampai tanggal 2 Desember, tagihan Ude Buana kepada digital Elex tinggal 0. Karena katu di tanggal 2 Desember itu dia sudah bayar lunas tuh 28.600. Nah, tanggal 3 Desember, Ude Buana menjual barang dagangan kepada digital Elex senilai 12 juta dengan termin 5/10 N/30. Artinya ini kalau digital Elex dapat membayar 10 hari setelah tanggal faktur, berarti antara tanggal 3 tambah 10 hari sampai tanggal 13 paling lat ini digital Elex mau bayar, maka Ude Buana mau kasih akan diskon 5%. Dan ini batas pelunasannya 30 hari. Nah, karena Ude Buana menjual secara kredit, di sini tidak ditulis menjual secara kredit, tapi dengan ada keterangan termin atau syarat pembayarannya N/30 saja, kita tahu bahwa diberikan kesempatan 30 hari. Artinya Ude Buana menjual barang dagangan kepada digital Elex secara kredit. Ini keterangannya penjualan kredit
Karena menjual secara kredit berarti piutang bertambah. Kita masukkan ke kolom debit. Jadi saldo piutang yang per tanggal 2 itu adalah 0, sekarang sudah tambah 12 juta. Seperti ini. Sehingga saldo di sini adalah 12 juta. Oke, lanjut. Di tanggal 4 Desember 2021, UD Buana menerima pengembalian barang dari Digital Elex senilai 2 juta karena barang rusak. Jadi, UD Buana ada jual tuh tanggal 3, ternyata dari 12 juta ini ada barang yang rusak sebesar 2 juta. Jadi kita tulis di sini retur. Retur ini artinya pengembalian barang. Retur penjualan. Jadi ketika pelanggan kasih balik barang DP nama itu retur penjualan. Kalau ada jual 12 juta katu, kong pelanggan kasih pulang barang, berarti tagihan kepada pelanggan itu akan berkurang. Orang tulis 2 juta di sini. Oke, sorry. 2 juta. 2 juta. Nah, kalau orang pakai Excel lebih gampang berhitung. Ini 12 juta tambah dengan sisi debit 0 kurang dengan sisi kredit. Ya, jadi sendiri 10 juta. Ini jadi 12 juta itu tagihan kurang akan 2 juta jadi 10 juta. Per tanggal 10 Desember 2021. UD Buana menjual barang dagangan kepada Digital Elex senilai 8 juta. Nah, berarti dia jual lagi. Baking sama dengan tanggal 3 penjualan kredit. Nah, kalau pakai Excel orang cuma copy, Ctrl C, Enter. Berapa yang dia jual senilai 8 juta? Karena menjual kredit berarti tagihan bertambah 8 juta. Nah, ini lagi orang cuma mau copy. Dia akan jadi dengan sendirinya. Jadi 18 juta. Karena orang ada pakai rumus ini 10 juta tambah akang dengan ini kurang dengan ini. Nah, di rumus F22 tambah D23 kurang ini jadi begini. Itulah gunanya orang mesti belajar bye-bye spreadsheet. Tanggal 25 Desember, UD Buana menerima pelunasan piutang dari Digital Elex untuk faktur tanggal 3 Desember. Nah, orang tahu itu faktur tanggal 3 Desember DP nilai 12 juta toh. Kong so kasih kurang di tanggal 4 Desember itu ini Digital Elex ada sepulang barang Pak UD Buana. Jadi 12 juta kurangi retur 2 juta. Berarti yang akan dilunasi Digital Elex kepada UD Buana so bukan 12 juta, tapi 12 juta kurang 2 juta. Ya, pelunasan terang copy. Berikut yang terang mau isi di sini karena pembayaran, ada pembayaran. Jadi 12 juta kurang akang dengan 2 juta. Dengan 10 juta. Berikut. Ini berarti saldo 18 juta. 18 juta kurang akang dengan 10 juta menjadi 18 10 jadi tinggal 8 juta. Nah, pada tanggal 30 Desember UD Buana menerima kabar bahwa Digital Elex mengalami kebangkrutan sehingga dia kata sudah bisa melunasi seluruh utangnya. Jadi UD Buana memutuskan untuk menghapus piutang Digital Elex sebesar 4 juta. Kan masih ada tagihan 8 juta. Karena katut dengar ini Digital Elex ini bangkrut. Jadi UD Buana memutuskan kasih kurang tuh DP tagihan dengan cara menghapus piutang. Kalau menghapus piutang berarti tuh piutang berkurang atau tagihannya berkurang. Orang tulis di sini penghapusan piutang sebesar 4 juta. Sehingga
tambah 01, sehingga tagihan kepada Digital Elex sekarang sebukang 8 juta lagi, susah kurang akang berarti kurang 4 juta. Berarti saldo akhir bertanggal 30 Desember tagihan dari UD Buana kepada Digital Elex adalah tinggal 4 juta. Nah, dari sini orang boleh simpulkan bahwa piutang ini tuh dia mau bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Piutang rek mau tambah kalau apa? Oh, kalau ada ini penjualan secara kredit. Piutang akan berkurang kalau ini menerima pelunasan dari pelanggannya. Ada retur atau pengembalian dari pelanggannya. Ada pelunasan, ada penghapusan piutang. Jadi piutang, orang boleh tulis di sini juga. Piutang mau bertambah kalau ada penjualan kredit. Piutang akan berkurang kalau ini ada pelunasan dari pelanggan, ada pengembalian barang, baru ada penghapusan piutang. Jadi ini piutang mau berkurang kalau ada ini 3, piutang mau tambah kalau ada penjualan kredit. Demikian penjelasan, semoga ini boleh dimengerti, dan ini Ibu kasih contoh baru 1 pelanggan. Nih. Bisa saja ada beberapa pelanggan seperti ini, ada 4 pelanggan, berarti kita akan membuat kartu piutang itu 4. Kalau pelanggannya 4, berarti kita akan membuat kartu piutangnya 4. Kalau pelanggannya cuma 1, kartu piutangnya cuma 1. Jadi akan ada 4 seperti ini. Kartu piutang seperti ini. Jadi nih. Akan ada 4 kartu piutang seperti ini. Kalau pelanggannya ada 4. Kalau cuma 1 seperti ini. Jadi kita akan membuat 4. JB Elex, Digital, Maju, dan Panen Elex. Demikian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih.